Apa jadinya jika sebuah negara dikuasai militer, pemerintahannya penuh korupsi, dan rakyatnya hidup dalam ketakutan? Bayangkan sebuah negara di mana setiap aspek kehidupan dikendalikan oleh para jenderal. Hukum, mereka yang buat. Ekonomi, mereka yang pegang. Dan ketika rakyat mencoba bersuara, mereka dibungkam dengan kekerasan. Ini bukan sekedar cerita fiksi. Ini adalah kenyataan yang terjadi di Myanmar, sebuah negara yang pernah berharap pada demokrasi, tetapi jatuh kembali ke dalam cengkraman junta militer. Militer bukan hanya menguasai politik, tapi juga ekonomi. Mereka mengendalikan sumber daya alam, memperkaya diri, sementara rakyatnya terjebak dalam kemiskinan. Dan setiap kali ada yang melawan, mereka dihadapkan pada senjata, bukan dialog. Yang lebih mengerikan, jejak sejarah ini mengingatkan kita pada Indonesia di masa lalu, dan mungkin juga di masa depan. Seberapa berbahaya militer yang menguasai pemerintahan? Bagaimana korupsi tingkat tinggi menghancurkan sebuah negara dari dalam? Dan yang terpenting, apa yang bisa kita pelajari agar Indonesia tidak jatuh ke lubang yang sama? Mari kita bahas. Sorry Bang Jago, ampun Bang Jago. Semuanya bermula pada 2 Maret 1962. Saat itu, Myanmar, yang kala itu masih dikenal sebagai Burma, baru 14 tahun merdeka dari Inggris. Harapan rakyat tinggi, demokrasi mulai tumbuh, dan pemerintahan sipil di bawah Perdana Menteri UNU berusaha membangun negara yang stabil. Tapi di balik layar, ketegangan sudah memanas. Militer, yang dipimpin oleh Jenderal Ne Win, merasa tidak puas. Mereka menganggap pemerintahan sipil terlalu lemah, gagal mengatasi konflik etnis, dan tidak mampu mempertahankan stabilitas negara. Lalu, dalam satu malam, semuanya berubah. Ne Win dan pasukannya melancarkan kudeta. Mereka menangkap UNU dan para pemimpin sipil, mengambil alih pemerintahan, dan mengumumkan revolusi sosialis Burma. Tapi jangan tertipu oleh namanya. Revolusi ini bukan untuk rakyat. Ini adalah awal dari pemerintahan militer yang akan bertahan lebih dari 50 tahun. Bagaimana mungkin satu institusi bisa mengendalikan sebuah negara selama puluhan tahun? Jawabannya ada pada Tatmadaw, militer Myanmar, yang sejak kudeta 1962 tidak pernah benar-benar melepaskan kekuasaannya. Di bawah kepemimpinan Jenderal Ne Win, Tatmadaw mengubah Myanmar menjadi negara satu partai dengan ekonomi tertutup. Semua keputusan ada di tangan militer, dari kebijakan ekonomi, hukum, hingga kehidupan sosial. Lalu pada 1988, negara mulai melawan. Demonstrasi besar-besaran pecah, dipimpin mahasiswa dan aktivis pro-demokrasi. Namun, harapan untuk perubahan justru berakhir dengan pembantaian. Tatmadaw merespon dengan kekerasan, menewaskan ribuan orang. Setahun kemudian, junta membentuk Dewan Negara untuk Pemulihan Hukum dan Ketertiban, atau SLORC, sebuah rezim militer baru yang semakin memperkuat cengkeraman mereka. Meskipun pada 1990, pemilu diadakan dan dimenangkan oleh Liga Nasional untuk Demokrasi, atau NLD, pimpinan Aung San Suu Kyi, Tatmadaw menolak hasilnya dan tetap berkuasa. Selama beberapa dekade, militer terus mengontrol negara melalui represif, propaganda, dan memonopoli ekonomi. Pada 2010, junta mengumumkan reformasi demokrasi. Pemilu diadakan, tahanan politik dibebaskan, dan dunia melihat Myanmar seolah bergerak ke arah demokrasi. Tahun 2015, Aung San Suu Kyi dan partainya, NLD, akhirnya menang telak dalam pemilu. Tapi ada satu masalah besar, militer tidak pernah benar-benar menyerahkan kendali. Konstitusi yang mereka buat sendiri memberi Tatmadaw kekuasaan mutlak atas 3 kementerian utama, pertahanan, dalam negeri, dan perbatasan. Selain itu, 25% kursi di parlemen wajib diisi oleh militer, membuat mereka bisa memblokir setiap upaya reformasi konstitusi. Dan benar saja, begitu mereka merasa kekuasaan terancam, mereka kembali mengambil alih. 1 Februari 2021, Tatmadaw melancarkan kudeta, menangkap Aung San Suu Kyi dan para pemimpin sipil,
serta menghancurkan harapan demokrasi dalam semalam. Mereka berdalih ada kecurangan pemilu, meskipun tidak ada bukti yang mendukung klaim ini. Rakyat Myanmar kembali turun ke jalan, kali ini lebih besar dari sebelumnya. Tapi seperti sejarah yang berulang, Tatmadaw menjawab dengan kekerasan. Ribuan orang tewas, ribuan lainnya dipenjara, dan Myanmar kembali jatuh ke dalam kegelapan pemerintahan militer. Dari 1962 hingga sekarang, satu hal yang jelas, militer Myanmar tidak pernah benar-benar melepaskan kekuasaannya. Mereka hanya mengubah strategi, dari kudeta terbuka hingga manipulasi politik, agar tetap berkuasa. Sejak mengambil alih kekuasaan pada 1962, militer Myanmar tidak hanya menguasai politik, tetapi juga ekonomi. Mereka paham bahwa untuk mempertahankan kekuasaan, mereka harus mengendalikan bisnis besar. Dua konglomerat raksasa yang dikendalikan langsung oleh para jenderal, Myanmar Economic Holding Limited dan Myanmar Economic Corporation, menjadi alat utama dalam memonopoli ekonomi. Lewat perusahaan ini, militer memonopoli perbankan, perdagangan, properti, bahkan retail dan farmasi. Tapi yang lebih mengerikan, para pengusaha yang ingin sukses di Myanmar harus tunduk pada militer. Jika mereka bekerja sama, mereka akan mendapat kontrak eksklusif dan perlindungan. Jika menolak, bisnis mereka bisa dihancurkan dengan satu perintah. Inilah sebabnya mengapa ekonomi Myanmar dikuasai oleh segelintir elit, sementara rakyat harus menderita. Myanmar juga memiliki salah satu cadangan batu giok terbesar di dunia, serta kaya akan gas, minyak, dan kayu berkualitas tinggi. Seharusnya ini menjadi berkah bagi rakyat. Tapi kenyataannya, militer menguasai semuanya. Tatmadaw menggunakan Myanmar Economic Holding Limited dan Myanmar Economic Corporation untuk mengambil alih sektor pertambangan dan energi, sementara rakyat dilarang ikut campur. Batu giok Myanmar yang bernilai miliaran dolar dikuasai penuh oleh militer. Rakyat yang mencoba menambang sendiri bisa ditangkap atau bahkan dihabisi. Myanmar mengekspor gas alam dan minyak bumi ke banyak negara, tapi hasilnya tidak pernah dirasakan rakyat. Hutan Myanmar juga semakin habis karena eksploitasi besar-besaran, sementara militer mendapat keuntungan dari ekspor kayu ke luar negeri. Hasilnya, militer semakin kaya, rakyat tetap miskin, dan lingkungan semakin hancur. Dalam sistem demokrasi yang sehat, pajak dan pendapatan negara digunakan untuk kesejahteraan rakyat seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Tapi di Myanmar, uang negara justru masuk ke dalam kantong para jenderal. Para pemimpin militer hidup mewah dengan rumah megah, mobil mewah, dan rekening bank di luar negeri. Dana negara digunakan untuk membeli persenjataan, bukan untuk membangun rumah sakit atau sekolah. Bantuan luar negeri yang seharusnya untuk rakyat seringkali disalahgunakan atau dikorupsi. Inilah realitas Myanmar, sebuah negara yang seharusnya kaya, tetapi rakyatnya tetap miskin karena militer menguasai segalanya. Tanpa transparansi dan akuntabilitas, pemerintahan yang dikuasai militer hanya akan membawa penderitaan. Dan yang lebih mengkhawatirkan, pola seperti ini bisa terjadi di negara mana saja, termasuk Indonesia, jika rakyat tidak waspada. Di negara demokrasi, perbedaan pendapat adalah hak. Tapi di bawah junta militer Myanmar, bersuara bisa berarti hukuman penjara atau kematian. Setiap kali rakyat mencoba melawan, Tatmadaw, militer Myanmar, hanya punya satu respon, kekerasan. Setelah kudeta 2021, junta langsung menangkap Aung San Suu Kyi, pemimpin Partai Liga Nasional untuk Demokrasi atau NLD, serta puluhan pejabat lainnya. Mereka dijatuhi hukuman dengan tuduhan palsu, mulai dari korupsi hingga makar. Junta tahu bahwa selama NLD masih ada, mereka tidak akan pernah bisa menguasai Myanmar sepenuhnya. Maka, satu persatu pemimpin oposisi ditangkap, diasingkan, atau bahkan dihabisi. Hasilnya, tidak ada oposisi yang tersisa di parlemen. Demokrasi dihancurkan dalam semalam. Rakyat Myanmar tidak tinggal diam. Sejak hari pertama kudeta, ratusan ribu orang turun ke jalan, menuntut kembalinya demokrasi. Tapi junta tidak peduli. Polisi dan tentara diperintahkan untuk
demonstran di tempat. Gas air mata, pentungan, dan peluru tajam digunakan untuk membubarkan massa. Banyak aktivis yang ditangkap secara paksa, beberapa tidak pernah terlihat lagi. Salah satu hari paling kelam terjadi pada 27 Maret 2021 yang dikenal sebagai Hari Berdarah Myanmar. Dalam satu hari, lebih dari 100 orang tewas di berbagai kota. Di antara korban, ada anak-anak yang bahkan belum mengerti apa itu kudeta. Tapi junta tidak berhenti di situ. Mereka ingin memastikan bahwa tidak ada satupun rakyat yang berani melawan. Junta tahu bahwa informasi adalah senjata. Maka, mereka langsung menyerang media dan aktivis. Jurnalis yang memberitakan kekejaman militer ditangkap atau dipaksa kabur ke luar negeri. Stasiun TV independen ditutup, internet sering dipadamkan. Siapapun yang berbicara di media sosial ditangkap hanya karena satu postingan. Para aktivis yang masih bertahan dipaksa bersembunyi, berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya untuk menghindari kejaran militer. Bagi mereka yang tertangkap, penjara bukan sekedar tempat tahanan, tapi tempat untuk penyiksaan. Laporan dari mantan tahanan mengungkap bagaimana mereka dipukuli, disetrum, agar mengaku sebagai pengkhianat negara, dibiarkan kelaparan, dan tidak diberi perawatan medis. Juga dipaksa untuk mengkhianati rekan-rekan mereka sendiri. Ribuan orang di penjara, tanpa pengadilan yang adil, banyak dari mereka yang tidak pernah keluar lagi. Setelah menghabisi demonstran di jalan, junta menggunakan cara lain untuk mempertahankan kekuasaan. Mereka mengubah hukum agar bisa menindas rakyat dengan legal. Hukum darurat militer diberlakukan di berbagai wilayah, memberi tentara kewenangan penuh untuk menangkap siapa saja tanpa alasan jelas. Siapapun yang menghina pemerintah atau menyebarkan informasi palsu bisa dipenjara hingga 20 tahun. Pengadilan militer menggantikan pengadilan sipil, menghilangkan peluang keadilan bagi siapapun yang ditangkap. Junta menggunakan hukum untuk membungkam oposisi, jurnalis, aktivis, bahkan rakyat biasa. Hanya karena satu postingan di media sosial, seseorang bisa ditangkap dan menghilang selamanya. Bahkan, eksekusi terhadap aktivis pro-demokrasi mulai dilakukan secara terbuka, sesuatu yang belum pernah terjadi dalam lebih dari 30 tahun. Pesan junta jelas, melawan berarti mati. Tapi yang lebih mengerikan, ini bukan hanya tragedi Myanmar. Ketika militer mengambil alih politik, kebebasan akan selalu menjadi korban pertama. Sejak kudeta, militer Myanmar menjalankan ekonomi dengan cara yang sama seperti mereka menjalankan negara, dengan kontrol penuh dan tanpa transparansi. Sektor-sektor utama, dari pertambangan, energi, hingga perbankan, dimonopoli oleh perusahaan milik militer seperti Myanmar Economic Holding Limited dan Myanmar Economic Corporation. Kontrak bisnis dan proyek infrastruktur diberikan kepada kroni militer, bukan kepada pihak yang kompeten. Bisnis yang menolak bekerja sama dengan junta bisa kehilangan izin usahanya dalam semalam. Akibatnya, ekonomi tidak bisa berkembang secara alami, melainkan dikendalikan oleh kelompok kecil yang hanya peduli kepada kepentingan sendiri. Saat dunia melihat Myanmar jatuh ke tangan junta, investor asing langsung menarik diri. Banyak perusahaan internasional keluar dari Myanmar, takut dengan ketidakstabilan politik dan sanksi sosial. Proyek-proyek besar yang seharusnya membuka lapangan kerja dibatalkan. Ekspor anjlok karena banyak negara yang menolak kerjasama dengan rezim militer. Hasilnya, pengangguran melonjak, bisnis lokal mati, dan rakyat semakin terjerumus dalam kemiskinan. Lebih dari 40% populasi Myanmar kini hidup di bawah garis kemiskinan. Banyak warga yang dulunya bekerja di sektor manufaktur atau jasa, kini terpaksa menjadi buruh kasar atau mengemis di jalan. Krisis pangan semakin parah, dengan banyak keluarga tidak mampu membeli makanan yang layak. Sementara rakyat menderita, para jenderal hidup dalam kemewahan, menikmati hasil eksploitasi sumber daya negara. Ketika ekonomi hancur, nilai mata uang Myanmar, kyat, mulai anjlok. Sejak kudeta, kyat kehilangan lebih dari 50% nilainya terhadap dolar AS. Harga kebutuhan pokok melonjak lebih dari 2 kali lipat.
Banyak warga yang mulai beralih ke sistem barter karena uang tunai hampir tidak ada nilainya lagi. Di saat yang sama, militer justru mencetak uang untuk membiayai operasi mereka yang semakin memperparah inflasi. Bayangkan, harga beras yang dulunya terjangkau, kini hanya bisa dibeli oleh kalangan elit. Sementara rakyat kelaparan, para jenderal tetap menikmati hidup mewah mereka di villa-villa eksklusif. Alih-alih membangun, mereka memonopoli. Alih-alih mensejahterakan rakyat, mereka justru memperkaya diri sendiri. Alih-alih membuka peluang, mereka justru membuat rakyat semakin miskin. Dan inilah pelajaran penting, ketika ekonomi tidak diatur dengan transparansi, kekuasaan hanya di tangan segelintir orang, maka yang menderita selalu rakyat. Sejarah menunjukkan bahwa ketika kekuasaan terkonsentrasi pada militer dan elit tertentu, rakyatlah yang selalu menjadi korban. Dan jika kita melihat Myanmar hari ini, ada banyak kesamaan yang mengingatkan kita pada Indonesia di masa lalu dan mungkin masa depan. Myanmar jatuh ke tangan militer pada 1962. Indonesia tahun 1966. Setelah peristiwa G30S, Orde Baru lahir dan Soeharto memimpin dengan dukungan penuh dari militer. Pengangkatan Presiden Republik Indonesia. Militer bukan hanya berperan dalam pertahanan, tetapi juga dalam politik dan ekonomi. Jenderal-jenderal mengisi posisi strategis dalam pemerintahan. Siapapun yang menentang pemerintah bisa dianggap musuh negara, ditangkap, diasingkan, atau bahkan dihilangkan. Ketika junta militer Myanmar berkuasa pada 2021, mereka memastikan bahwa kekayaan negara hanya dinikmati oleh mereka yang berada di dalam lingkaran. Kontrak-kontrak besar seringkali jatuh ke tangan kelompok yang sama, yang memiliki hubungan dekat dengan penguasa. Sementara rakyat harus berjuang untuk kehidupan yang lebih baik, tapi segelintir orang terus menumpuk kekayaan. Myanmar mungkin masih dalam fase pemerintahan militer terbuka, tapi di Indonesia mulai menunjukkan pola oligarki yang mirip. Kekayaan dan kekuasaan hanya berputar di lingkaran elit yang sama. Sejarah membuktikan bahwa begitu militer dan elit ekonomi menguasai negara, sulit bagi rakyat untuk merebut kembali kebebasan mereka. Di Myanmar, rakyat yang berjuang untuk demokrasi malah di jalan. Di Indonesia, apakah kebebasan demokrasi benar-benar masih aman? Dengan korupsi yang masih merajalela, impunitas bagi para elit, dan semakin kuatnya kontrol terhadap kebebasan berpendapat, Indonesia bisa saja kembali ke model pemerintahan otoriter jika rakyat tidak waspada. Apakah Indonesia akan belajar dari sejarah atau justru mengulanginya? Tentang Tentara Nasional Indonesia dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang. Terima kasih. Karena kekuasaan yang tidak diawasi akan selalu mencari cara untuk bertahan. Myanmar adalah contoh nyata bagaimana demokrasi bisa direnggut dalam semalam dan ekonomi negara bisa dikuasai oleh segelintir elit yang hanya peduli pada kepentingan mereka sendiri. Tapi apakah ini takdir yang tidak bisa dihindari? Tidak, jika kita belajar dari sejarah. Demokrasi bukan sekedar pemilu. Demokrasi adalah sistem di mana rakyat memiliki suara, di mana militer tunduk pada pemerintahan sipil, dan di mana kekuasaan bisa dipertanggungjawabkan. Myanmar kehilangan demokrasinya karena militer dibiarkan terlalu kuat. Mereka awalnya hanya menjaga stabilitas, lalu perlahan masuk ke pemerintahan, hingga akhirnya mengambil alih sepenuhnya. Indonesia pernah mengalami hal yang sama di era Orde Baru, dan jika kita tidak menjaga supremasi sipil, pola ini bisa berulang. Tanda-tanda bahayanya adalah saat militer mulai aktif dalam politik dan bisnis. Lalu rakyat dilarang mengkritik pemerintah. Dan institusi hukum tunduk pada penguasa, bukan keadilan. Demokrasi harus dijaga setiap hari, bukan hanya saat pemilu, tetapi juga dengan memastikan bahwa kekuasaan tetap berada di tangan rakyat, bukan segelintir elit atau militer. Di Myanmar, sumber daya alam yang seharusnya untuk rakyat justru mengalir ke kantong para jenderal dan kroni mereka. Tidak ada transparansi, tidak ada akuntabilitas, dan tidak ada cara bagi rakyat untuk mengetahui kemana uang negara sebenarnya pergi. Indonesia juga pernah mengalami hal yang sama, dan dalam beberapa kasus masih mengalaminya.
Ketika pejabat atau militer bisa memperkaya diri sendiri tanpa diawasi, siapa yang benar-benar diuntungkan? Di sini kita belajar bahwa anggaran negara harus terbuka untuk publik. Juga lembaga anti korupsi harus independen dan berani menindak siapapun yang terlibat di dalam penyalahgunaan kekuasaan. Dan rakyat harus berani menuntut transparansi dalam pengelolaan sumber daya alam dan proyek-proyek besar. Junta Myanmar bisa tetap berkuasa karena mereka berhasil membungkam rakyat. Di Indonesia, masyarakat masih memiliki kebebasan untuk bersuara. Tapi apakah kebebasan ini akan bertahan selamanya? Kita sudah melihat bagaimana aktivis dan jurnalis seringkali mengalami tekanan ketika mengkritik pemerintah atau elit tertentu. Bagaimana hukum bisa digunakan sebagai senjata politik untuk membungkam oposisi. Bagaimana oligarki semakin kuat mengendalikan ekonomi dan kebijakan negara. Jika rakyat diam, maka yang berkuasa akan semakin leluasa. Masyarakat harus berani mempertanyakan kebijakan yang merugikan rakyat. Media harus tetap bebas dan independen. Semua orang memiliki peran dalam menjaga demokrasi, bukan hanya politisi atau aktivis, tetapi setiap warga negara. Myanmar adalah peringatan bagi kita semua. Ketika militer dan korupsi dibiarkan menguasai negara, rakyatlah yang akan menderita. Hari ini, Indonesia masih demokratis. Tapi jika tidak waspada, kita bisa kehilangan kebebasan itu seperti Myanmar kehilangan demokrasinya. Demokrasi bukan sesuatu yang diberikan. Demokrasi harus diperjuangkan setiap hari oleh setiap orang. Jangan diam, karena sejarah hanya akan terulang jika kita membiarkannya. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Jika kalian setuju bahwa demokrasi harus terus dijaga dan korupsi harus diberantas, jangan lupa like dan share video ini agar lebih banyak orang sadar akan bahaya ini. Dan tentu saja subscribe untuk konten menarik lainnya yang membuka mata dan membuat kita semakin kritis. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.